Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Daily Bread Ministries. Yuk kita simak. Harapan setelah kematian. Tak seorang pun ingin mati. Tidak banyak hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Kematian membayang-bayangi kehidupan kita dan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita sayangi dapat hilang dalam sekejap. Baik karena penyakit, kecelakaan, atau usia lanjut, kematian tak terelakkan. Meski ada orang yang lebih siap untuk mati, bahkan beberapa mungkin mendambakannya, kebanyakan dari kita takut pada kematian. Itu wajar, karena kebanyakan dari kita hampir mustahil dapat sepenuhnya menaklukkan rasa takut akan kematian. Kita belum menemukan cara untuk mengalahkan maupun meloloskan diri dari kematian. Jika Anda merasa takut mati, tak perlu sungkan, Anda tidak sendirian. Steve Jobs, pendiri Apple dan otak di balik produk iPhone, mengatakan dalam pidatonya pada tahun 2005, tak seorang pun ingin mati. Bahkan orang yang ingin ke surga tidak menginginkan kematian untuk sampai di sana. Jobs mengetahui dengan persis apa yang dikatakannya karena ia telah didiagnosis dengan kanker pankreas dan diberitahu bahwa waktu hidupnya tinggal 3-6 bulan. Kita melihat sekilas apa yang dipikirkan Jobs dari reaksi awalnya saat menerima berita buruk tersebut. "Aku hidup dengan diagnosis itu sepanjang hari," kenangnya. Jobs meninggal dunia pada tahun 2011. Kenapa kita begitu takut untuk mati? Apa yang sebenarnya kita takuti? Mungkin Anda dapat sepakat dengan persepsi umum berikut ini. Kematian melambangkan suatu akhir. Kematian tidak dapat ditawar. Itu menandakan akhir dari waktu kita di bumi ini. Kita tidak dapat lagi mencapai harapan dan impian kita atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan kita. Kematian melambangkan kehilangan yang mutlak. Kita bukan hanya akan kehilangan tubuh kita, tetapi juga identitas kita, kehormatan kita, dan keberartian kita. Kematian juga memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi, meninggalkan mereka atau kita, tanpa apapun kecuali kenangan. Sekalipun kita siap menghadapi kematian kita sendiri, kita mungkin mengkhawatirkan orang-orang yang kita tinggalkan dan cemas kalau mereka tidak terurus waktu kita tiada. Kematian melambangkan sesuatu yang tidak diketahui. Ada apa setelah kematian? Apa yang akan terjadi dan siapa yang akan kita temui? Apakah surga atau neraka itu ada? Akankah kita bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita? Meski ada orang yang memang menanti-nantikan apa yang tidak diketahui itu, kebanyakan dari kita akan merasa tidak aman. Lebih dari itu, kita menghadapi kemungkinan yang menakutkan, yaitu kita akan mati sendirian. Tak seorang pun dapat menemani kita dalam perjalanan terakhir kita. Pepatah asal Tiongkok meringkasnya dalam satu kalimat, "Hidup bagaikan kabut yang berlalu begitu cepat. Ketika datang, kematian akan menghapus semua keberadaan kita, milik kita, dan pencapaian kita, membuat hidup terlihat begitu fana, bagaikan kabut yang tertiup hanya oleh angin sepoi-sepoi." Pergumulan tiada akhir melawan kematian. Dalam The Denial of Death, Menyangkal Kematian, buku yang telah memenangi banyak penghargaan, antropolog budaya Ernest Becker mengamati bahwa rasa takut mati menjadi alasan dibalik sebagian besar upaya kita dalam hidup. Ia menulis, "Tidak ada hal lain yang begitu menghantui manusia seperti perasaan takut mati. Itulah hal utama yang mendorong kegiatan manusia. Kegiatan yang dibuat terutama untuk menghindari fatalnya kematian. Untuk menaklukkan kematian dengan berusaha menyangkalinya sebagai nasib akhir bagi manusia." Memang benar, kita tidak pernah berhenti mencari perawatan medis
untuk melawan efek penuaan dan untuk memperpanjang umur. Kita berusaha memastikan warisan kita tetap terjaga dengan mencatat setiap prestasi kita dan membangun monumen agar kita tidak akan terlupakan. Atau kita berusaha menyangkali kematian itu ada dan memusatkan seluruh energi kita untuk mengisi hidup secara maksimal. Suatu prinsip yang dirangkum dalam slogan, "Mari makan, minum, dan bersenang-senang, sebab besok kita akan mati." Meski metode ini sudah memadai bagi beberapa orang, kebanyakan dari kita tetap merasa sulit untuk menyingkirkan ketakutan mereka yang terdalam terhadap kematian. Sebanyak apapun usaha kita menyangkali kematian atau menolak memikirkannya, kita tak akan pernah betul-betul siap menghadapi kematian. Kita mungkin dapat melakukan segala sesuatu untuk mempersiapkan diri dan keluarga kita akan kematian kita. Namun, ketika kemungkinan mati itu sangat besar, misalnya saat kita didiagnosis mengidap penyakit mematikan, sangatlah sulit untuk menghadapi kematian dan berkata, "Aku sudah siap." Mengapa demikian? Ketakutan semacam itu berakar pada sifat manusiawi kita. Gagasan akan kematian bertentangan dengan naluri kita untuk bertahan hidup. Kematian menggambarkan kegelapan dan ketiadaan. Sulit rasanya untuk merasa tidak takut kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dan terpisahkan dari tubuh jasmani kita dan orang-orang yang kita kasih selamanya. Tidak ada obat, perencanaan, atau pikiran positif yang dapat menyingkirkan bayang-bayang kematian yang mengancam kita. Jadi apakah yang dapat kita lakukan? Adakah jalan bagi kita untuk meloloskan diri dari kematian dan pengaruhnya? Dapatkah kita hidup selamanya? Orang Kristen percaya bahwa jawaban itu ada. Yesus, manusia yang menaklukkan kematian. Sekitar 2000 tahun yang lalu, hiduplah seorang manusia yang mengajarkan di mana-mana bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Namanya adalah Yesus, dan dia dengan berani menyatakan bahwa dialah anak Allah dan dia akan mengalahkan kematian. Musuh-musuh Yesus membunuhnya, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Ratusan orang, termasuk mereka yang awalnya skeptis, menyaksikan sendiri bahwa Yesus hidup. Mengapa Yesus sanggup mengalahkan kematian? Karena dia dibangkitkan oleh kuasa Allah. Mengapa itu penting? Alkitab menjelaskan, Allah menciptakan kita semua sebagai makhluk bermoral, sehingga kita mengetahui secara alami apa yang benar dan yang salah. Namun, kita tidak melakukan apa yang benar secara sempurna atau secara konsisten. Alkitab menyebutnya sebagai dosa, kegagalan dalam memenuhi standar moral Allah yang kudus dan sempurna, dan menyatakan bahwa konsekuensi dari dosa adalah kematian. Sebagai akibatnya, kita hidup di bawah kutuk kematian. Kematian memisahkan kita dari Allah selamanya. Namun Yesus menanggung konsekuensi itu untuk menggantikan kita. Meski Yesus tak bersalah, dia rela mati demi tujuan tersebut. Yang tidak berdosa mati bagi yang berdosa dengan bangkit dari kematian. Yesus menunjukkan bahwa dia telah menaklukkan dosa dan mematahkan kutuk kematian. Kita juga dapat menaklukkan kematian. Kabar baiknya adalah Yesus memberi kita kesempatan untuk mengalami kemenangannya atas dosa dan kematian. Bagaimana caranya? Dengan mempercayai bahwa Yesus mati untuk menggantikan kita dan mengikutinya sebagai Tuhan kita. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah tidak hanya akan mengampuni kita, tetapi juga akan memberi kita hidup kekal untuk bersama Dia selamanya. Bayangkan seorang siswa yang diminta untuk melapor kepada kepala sekolah. Ia berjalan menuju kantor kepala sekolah dengan gemetar dan takut akan dihukum. Ia sangat takut untuk masuk dan menunggu di luar untuk sesaat.
Lalu, ia melihat seorang siswa lain masuk dengan percaya diri, dan beberapa saat kemudian keluar dari kantor kepala sekolah sambil tersenyum. Siswa pertama itu bertanya kepada siswa kedua, "Kenapa kamu tidak takut masuk ke kantor kepala sekolah? Bagaimana kamu bisa keluar dengan sangat gembira?" Siswa kedua itu melihat kepada siswa pertama dan menjawab, "Karena ia adalah ayahku." Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan menjadi seperti siswa kedua itu. Kita tidak lagi takut pada kematian. Meski kita tetap akan mati secara fisik, Allah menantikan kita di ujung sana, dan kita tidak lagi perlu takut pada penghakimannya. Kita akan sepenuhnya masuk ke dalam hadirat Allah dan menikmati hubungan yang kekal dengan Pencipta kita, bebas dari segala rasa sakit dan kesedihan. Sebagai orang percaya, kita juga tidak lagi perlu menghadapi kematian seorang diri. Mengapa? Karena Yesus akan menemani kita melewati gerbang kematian. Sebagai anak Allah yang telah menghadapi dan mengalahkan kematian, Dia mampu menyertai kita di sepanjang hidup ini, bahkan sampai saat yang paling akhir. Keluarga dan teman-teman kita mungkin dapat menemani kita dalam kehidupan ini, tetapi kita harus meninggalkan mereka ketika kita mati. Hanya Yesus yang dapat mendampingi kita melewati kematian itu sendiri, dengan menggenggam erat tangan kita di saat kita menempuh perjalanan dari kehidupan pada kematian dan masuk ke dalam kehidupan kekal. Inilah janji yang dapat kita percayai, karena janji itu diberikan oleh Yesus sendiri, Sang Anak Allah yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Jangan takut lagi. Apakah Anda gelisah memikirkan tentang kematian dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada Anda? Apakah Anda merasa tak berdaya? Apakah Anda sulit menerima fakta bahwa kematian itu tak terhindarkan? Percayalah kepada Yesus yang telah mengalahkan kematian dan menunjukkan kuasanya atas dosa dan akibat dosa. Jika Anda percaya bahwa Yesus mati dan menyerahkan nyawanya demi menggantikan Anda, dan mempercayai kebangkitannya serta janji hidup kekal yang diberikannya, kemenangan Yesus atas dosa dan kematian juga akan menjadi milik Anda. Jika Anda percaya kepada Yesus, Anda tidak perlu lagi takut menghadapi kematian dan apa yang akan terjadi setelah itu. Sebaliknya, Anda akan dapat hidup dalam pengharapan dan keyakinan penuh bahwa setelah tubuh jasmani Anda mati, Anda akan terus hidup kekal bersama Allah, menikmati hubungan pribadi yang erat dengannya selamanya. Anda tidak perlu lagi khawatir akan meninggal sendirian, karena tahu bahwa Yesus akan menyertai Anda sepanjang hidup, melewati kematian, dan memasuki kekekalan. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.